Bab 221, Perubahan Sikap. Yongle masih bernilai ratusan juta. Tapi sekarang keluarga Hansel berhutang ratusan juta, dan menjualnya hanya akan cukup untuk melunasi utangnya. Bangkrut dan menjadi keluarga biasa adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Suamiku, apakah kamu benar-benar mampu menarik investasi? Sarah memandang Julian dengan curiga di wajahnya. Julian mengangguk ringan. Menarik investasi memang tidak mudah. Dia hanya melihat bahwa Nicholas adalah orang yang menyedihkan, dan dia tidak ingin kerja keras Nicholas selama sebagian besar hidupnya hancur dalam satu hari. Meskipun Nicholas adalah orang tua yang keras kepala, hal ini disebabkan oleh obsesinya. Ini adalah mimpinya untuk memimpin keluarga Hansel menuju kejayaan. Ia terus memperjuangkan mimpinya. Di usianya yang sedang bersenang-senang, ia masih bekerja keras untuk urusan keluarga. Dan dia juga memiliki keuntungan atas apa yang dia lakukan. Jika tidak, aturan klan tidak akan ditetapkan, yang menetapkan bahwa anggota keluarga harus rendah hati dan tidak mengikuti cara yang tidak benar. Alfred berkata, karena Julian yakin bisa mendapatkan investasi, serahkan masalah ini padanya. Tapi, Julian, saya peringatkan Anda, jika Anda tidak bisa mendapatkan investasi, keluarlah dari sini. Ayah, apakah kamu benar-benar percaya pada Julian, seorang pecundang? Sebaiknya kita memikirkan cara secepat mungkin dan menggunakan koneksi kita untuk melihat siapa yang dapat menemukan seseorang yang mengenal keluarga Sawyer dan menjadi perantara agar keluarga Sawyer dapat melepaskan kita. Elvin sudah meninggal. Sekarang kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Sawyer. Bagaimana kita bisa menggunakan koneksi kita? Keluarga Hansel mulai merasa khawatir dan berkumpul untuk mengobrol. Beberapa orang ingin bertaruh pada Julian, karena sekarang keluarga Hansel tidak punya jalan keluar. Ada juga orang yang tidak rela membiarkan keluarganya mati seperti ini dan ingin memikirkan cara lain. Nicholas, sebaliknya, tidak banyak bicara dan naik ke atas dengan tongkat. Saat ini, dia sedikit bungkuk dan terlihat sedikit lapuk. Nicholas pergi, dan Leona juga menyentuh hidungnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah lelaki tua itu mengubah jenis kelaminnya hari ini? Mengapa dia tidak memarahi Sarah? Leona tahu betul seperti apa karakter Nicholas. Sarah membawa begitu banyak masalah pada keluarga Hansel. Menurut urin Nicholas, dia seharusnya marah, dan kemudian Sarah diusir dari keluarga, tetapi sekarang dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sarah, ayo kembali juga. Julian menarik Sarah dan pergi. Setelah meninggalkan villa keluarga Hansel, Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, suamiku, adakah cara untuk menghentikan investasi? Situasi keluarga Hansel saat ini disebabkan olehnya, dan dia merasa sedikit bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Jika Julian bisa mendapatkan investasi, itu bagus. Julian tersenyum tipis dan berkata, dalam beberapa hari, akan ada konferensi pengobatan tradisional Tiongkok. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok dari seluruh dunia akan berkumpul di Medical Street. Ini adalah pertemuan besar di Jiangzhou dan juga pertemuan besar di negara. Jika Anda bisa menonjol dalam konferensi dan menjadi dokter ajaib nomor 1 di dunia, Anda harus melakukannya. Bukankah mudah untuk menarik kembali investasi? Dengan kekuatan Julian, akan sangat mudah memberikan beberapa ratus juta untuk menyelamatkan keluarga Hansel. Namun, dia tak mau begitu saja memberikan uang. Ada cara lain, yaitu menunggu kepala keluarga Sawyer yang dipercaya menjabat dan menemui kepala keluarga Sawyer. Ini juga bisa menyelesaikan masalah. Namun, Julian merasa keluarga Hansel terlalu kuat dan dia harus memberi mereka pelajaran agar mereka bisa mengalami naik turunnya kehidupan sehingga mereka bisa bersatu di masa depan. Bagaimanapun, keluarga Hansel adalah keluarga kelahiran Sarah, dan dia juga berharap keluarga Hansel bisa harmonis. Oh, Sarah berkata tanpa banyak bicara. Keluarga itu kembali ke rumah bersama. Ketika saya kembali ke rumah Hansel, waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Di dalam rumah, Julian memandang Sarah dengan penuh semangat. Sarah, datang lagi. Wajah cantik Sarah memerah dan dia berkata dengan marah, ayo, kenapa kamu di sini? Sudah waktunya tidur. Oh. Julian menghela nafas sedih. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya, Julian bangun pagi-pagi sekali. Setelah keluarga sarapan, mereka pergi ke rumah sakit untuk menemui Karamatsu. Setelah pelatihan malam, kondisi mental Karamatsu meningkat pesat. Namun jika ingin sembuh, perlu masa pemulihan yang lama. Selain itu, dokter juga mengatakan bahwa ia dapat bangun dari tempat tidur dan berjalan di kemudian hari tergantung pada kesembuhannya. Jika pemulihannya buruk, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Di bangsal, Della menangis keras. Karamatsu menghiburnya, sayang, kenapa kamu menangis? Alangkah baiknya jika kamu bisa menyelamatkan hidupmu kali ini. Lihat saja. Setelah mengalami bencana hidup dan mati ini, dia mengambil pandangan jernih dan menyalahkan dirinya sendiri. Saya yang menyebabkan semua ini pada diri saya sendiri, dan saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Julian. Ekspresi rasa terima kasih terlihat di wajahnya.
Kakak ipar, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Jika bukan karena kamu, aku akan menjadi orang mati sekarang, terbaring di kamar mayat. Suara, saudara ipar, membuat Julian merasa senang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meluruskan tubuhnya. Setelah melalui musibah ini, anak ini memang menjadi tercerahkan. Minggir dan biarkan aku melihatnya. Dia berjalan menuju ranjang rumah sakit. Della, sambil menangis, segera berdiri. Julian melihat ke kaki Karamatsu, melihat ke tangannya, dan terus memeriksa tubuhnya. Karamatsu baru saja menjalani operasi. Seperti yang dikatakan dokter, apakah dia bisa pulih dan bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan di masa depan tergantung pada kemampuan pemulihan tubuhnya. Setelah pemeriksaan, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya bisa sembuh. Saya akan meresepkan formulanya nanti dan meminta Della untuk mengambilkan obatnya. Saya akan merebusnya untuk Anda. Jika Anda meminumnya sesuai dengan cara pengobatannya, kamu akan pulih. Mendengar ini, Karamatsu sangat gembira. Dia tahu bahwa Julian adalah naga hitam. Kekuatan naga hitam tidak ada bandingannya, dan keterampilan medisnya tidak ada bandingannya di dunia. Dia telah melihat kekuatan dan keterampilan medis Julian. Dengan keterampilan medisnya, saat Yongle mengalami kecelakaan terakhir kali, Julian dengan mudah menyelesaikan krisis Yongle. Terima kasih kakak ipar. Dia buru-buru berkata, sayang, terima kasih kakak ipar secepatnya. Della melirik Julian dan mendengus dingin. Terima kasih. Jika bukan karena Julian kali ini, sesuatu akan terjadi pada suaminya. Bagaimana sikapmu? Matsu langsung merasa tidak puas dan memarahi, aku memperingatkanmu, jangan memasang wajah buruk. Ketika kamu melihat saudara iparmu di masa depan, kamu harus menghormati. Mengerti rasa hormat? Sudahlah. Julian berhenti sebentar dan berkata, kamu terluka, jangan marah. Kakak ipar masih murah hati. Karamatsu tampak bersyukur. Sarah bingung dengan sikap Karamatsu. Apa yang terjadi di sini? Sebelumnya, dia mempersulit Julian dan menghinanya dengan segala cara. Mengapa Anda begitu menghormatinya sekarang? Kakak ipar dalam satu suap. Kakak ipar, ada banyak hal yang harus kamu lakukan setiap hari. Jika tidak ada pekerjaan, kembalilah dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Dengan adanya Julian, Karamatsu merasa tidak nyaman. Sarah, bisakah kita kembali dulu? Sarah berkata, kamu pergi ke perusahaan dulu. Aku baik-baik saja. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan saudaraku di sini. Julian menyentuh dagunya. Pergi ke perusahaan mana? Dia hanya manajer bisnis, hanya sebatas nama saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Julian tidak mengatakan apapun, hanya mengatakan sesuatu dan pergi. Dia harus pergi ke rumah sakit militer untuk memeriksa kondisi fisik Kevin. Dia keluar dari bangsal, meninggalkan rumah sakit, dan pergi ke rumah sakit militer. Rumah sakit militer, bangsal penyakit khusus. Kevin sedang berbaring di ranjang rumah sakit, dengan ventilator menyala, banyak kabel di tubuhnya, dan peralatan di sekelilingnya. Seorang wanita muda duduk di depan ranjang rumah sakit, memandang Kevin yang tidak sadarkan diri dengan bingung. Julian pergi. Erin segera berdiri dan berteriak, Fisher, saudara Fisher. Julian sedikit menyerah. Melirik perangkat itu. Karakteristik kehidupan Kevin sangat stabil. Namun, Julian tidak percaya pada peralatan berteknologi tinggi ini. Dia lebih percaya pada dirinya sendiri dan secara pribadi memeriksa denyut nadi Kevin. Setelah itu diberikan formula dan masyarakat diminta meminum obat tersebut dan merebusnya sesuai formula. Bab 222, Peringatan. Kondisi Kevin pada dasarnya sudah stabil. Sekarang tergantung kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh manusia sangatlah kompleks dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, yaitu memperbaiki diri. Secara teoritis, seberapa parah pun cederanya, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Namun, ada batasannya. Jika batas tubuh terlampaui, kemampuan memperbaiki dirinya akan hilang. Buku kedokteran yang diperoleh Julian mencatat pengetahuan ini, menggunakan obat-obatan untuk merangsang berbagai organ, sel, dan darah tubuh manusia untuk mempercepat kemampuan penyembuhan diri tubuh. Fisher, saudara Fisher, apakah saudara Kevin baik-baik saja? Dia akan bangun, kan? Erin memandang Julian tanpa daya. Julian mengangguk, tidak apa-apa. Selama saya di sini, kamu tidak akan bisa mati bahkan jika kamu menginginkannya. Jangan khawatir. Dengan kata-kata Julian, Erin merasa lega. Setelah Julian meresepkan formulanya, dia tinggal bersama Kevin di rumah sakit untuk waktu yang lama. Dia tidak meninggalkan rumah sakit militer sampai jam makan siang. Sebelum meninggal, dia menyuruh dokter untuk memperhatikan kondisi fisik Kevin dan segera memberitahu dia jika ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, wilayah militer. Kantor King Kotake. King Kotake mengenakan jubah militer dan duduk di sofa. Di seberangnya duduk seorang pria berusia 30-an.
Pria itu mengenakan setelan jas bersih, dengan wajah berbentuk berlian dan rambut pendek. Jari-jarinya mengetukkan pelan ke meja, dan terdengar suara yang sangat berirama. Saudara Kotake, kamu bertindak terlalu jauh. Pria itu berbicara, dengan kata-katanya yang mencela. King Kotake memandang tamu tak diundang di depannya dengan tenang dan berkata dengan tenang, saya ingin tahu apa yang dimaksud Saudara Parker. Pria di depannya, bernama Franz Parker, adalah pejabat tinggi di Kyoto. Dia bukan di dunia militer, tapi di dunia politik. Statusnya sangat tinggi, sebanding dengan 5 komandan teratas. Franz menjelaskan secara langsung, Julian telah mengundurkan diri dan bukan lagi naga hitam atau 5 komandan teratas. Namun, King Kotake datang untuk membantu Julian. Tahukah kamu bahwa banyak orang menginginkan dia mati? King Kotake memandang Franz dan berkata, saya benar-benar tidak tahu. Mungkinkah Saudara Parker ingin Julian mati? Meskipun dia telah mengundurkan diri, dia telah melakukan eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya dan menjaga perbatasan hutan belantara selatan bagi banyak orang. Dia adalah dewa perang kerajaan Daxia. Terlebih lagi, dia memegang pedang kriminal dan tidak menjabat, tapi dia sama baiknya dengan jabatannya. Plak. Wajah Franz tiba-tiba menjadi gelap, dia menepuk tangannya di atas meja, dan berkata dengan dingin, King Kotake, aku memperingatkanmu, jangan ikut campur urusan Julian dan jangan mendapat masalah, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lancang. King Kotake juga memiliki temperamen yang buruk dan menjadi marah di hadapannya. Dia juga menjadi marah, tiba-tiba berdiri, dan berteriak, Franz Parker, ini di tengah sungai, dan aku, Kotake, yang mengambil keputusan akhir tentang ini dan tempat-tempat lain di sungai. Sangat bagus. Tiannong memandang King Kotake dengan dingin, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah dia pergi, King Kotake duduk. Apa yang dikatakan Julian kemarin masih segar dalam ingatan saya. Dia tidak menyangka seseorang akan datang ke pintu secepat ini. Franz, seorang pejabat tinggi baik di pemerintahan maupun masyarakat di Kyoto. Dia adalah kepala eksekutif, memimpin ratusan pejabat. Dapat dikatakan bahwa dia lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Franz datang ke pintu dan memperingatkannya untuk tidak memperhatikan masalah Julian. Sepertinya Kyoto benar-benar kacau. Dia tampak murung. Tidak lama setelah Franz pergi, seseorang datang mengunjunginya lagi. Haha, Saudara Kotake, sangat sulit melihatmu. Bahkan ketika aku berjalan ke pintu, aku diblokir. Semburan tawa terdengar. Melihat orang itu datang, ekspresi King Kotake menjadi serius kembali. Pria itu mengenakan jas hitam, topi paruh bebek hitam, dan kacamata hitam. Kaisar, mengapa Anda ada di sini di Jiangzhong? King Kotake memandang orang-orang yang muncul di kantornya dengan ekspresi serius dan bertanya tanpa sadar. Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar, yang merupakan kepala dari 5 komandan. Dia juga bisa dikatakan sebagai Marsekal Agung Tentara Gritsia, yang bertanggung jawab atas seluruh pasukan. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin dari 5 pasukan, ketika Kaisar memberi perintah, dia harus mengirimkan pasukan dengan patuh. Yang tidak bisa dipanggil Kaisar adalah tentara naga hitam. Karena tentara naga hitam sangatlah spesial. Ini bukanlah tentara yang terorganisir di dalam negeri, tapi tentara yang menjaga perbatasan. Tentara naga hitam hanya mengenali naga hitam. Naga hitam sebelumnya tewas dalam pertempuran, dan tentara naga hitam tidak memiliki pelatih sampai Julian bangkit dan menjadi pelatih tentara naga hitam yang baru. Kaisar datang, duduk di sofa, menyilangkan kaki, memandang King Kotake, yang memiliki ekspresi agak muram, dan berkata sambil tersenyum, mengapa, kamu tidak menyambutku, Saudara Kotake? Di mana? Wajah King Kotake melembut, dan dia bertanya sambil tersenyum, Kaisar memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Jika kamu tidak duduk di Kyoto, mengapa kamu datang ke sungai? Kaisar tersenyum dan menjawab, tidak, konferensi keterampilan medis Jiangzhong akan segera hadir. Sekarang perbatasannya damai, saya memberikan diri saya liburan setengah bulan untuk datang ke Jiangzhong guna melihat pertemuan akbar tahunan kerajaan Daxia saya, temui yang lama ngomong-ngomong, teman. Kaisar mengatakan ini, tetapi King Kotake tahu bahwa Kaisar pasti tidak datang ke Jiangzhong untuk menyaksikan kegembiraan itu. Dia tidak berbicara dan hanya duduk di samping. Kaisar melanjutkan, ngomong-ngomong, kudengar naga hitam itu belum mati, tapi masih muncul di sungai dan menjadi menantu keluarga Hansel. Tadi malam, dia meneleponmu. Kamu mengirim pasukan secara pribadi untuk membantunya menyelesaikan masalahnya. King Kotake mengoreksinya, bukannya kami mengirim pasukan secara pribadi untuk membantunya menyelesaikan masalahnya, tetapi kami menerima laporan bahwa ada kumpulan geng kriminal. King Kotake, Anda agak terlalu luas. Anda sekarang adalah panglima tertinggi dari 5 wilayah militer utama. Ini adalah urusan polisi bersenjata setempat. Saya harap Anda lebih terkendali di masa depan dan bertindak gegabah. Jika tidak, jika Anda diselidiki, ini adalah kejahatan serius. Lebih serius lagi, topi Anda tidak dijamin. King Kotake mengerti bahwa Kaisar ada di sini untuk menyelidikinya. Itu karena dia membantu Julian.
Dihadapkan pada pertanyaan Kaisar, King Kotake berkata dengan tenang, kepolisian bersenjata. Apakah mereka berani mengurus aliansi bisnis 5 provinsi? Aliansi bisnis 5 provinsi menutupi langit dengan satu tangan di 5 provinsi. Di sana terlalu banyak korupsi di sini, dan saya belum menyelesaikannya. Ini sudah memberikan dampak besar. King Kotake, situasinya telah berubah sekarang. Saya harap Anda dapat mengenali situasinya dengan jelas. Kaisar tidak banyak bicara. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia mengambil topi di atas meja, berdiri dan pergi. Baru setelah dia pergi, King Kotake mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julian. Di mana? Kamu baru saja keluar dari rumah sakit militer, apa yang terjadi? Tunggu, aku akan menemuimu segera. King Kotake menutup telepon, lalu mengenakan pakaian kasualnya dan keluar. Julian sedang menunggu di pintu masuk rumah sakit militer. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah mobil bisnis biasa muncul di depannya. Kaca jendelanya diturunkan. King Kotake melambai padanya, naik. Julian masuk ke dalam mobil. King Kotake mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya. Julian mengambilnya dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? King Kotake tampak serius dan berkata, seseorang datang ke pintu hari ini. Oh. Julian menjadi tertarik dan bertanya, siapa dia? Kepala eksekutif Franz Parker dan Kaisar. Julian tersenyum tipis. Inilah yang dia harapkan. King Kotake melanjutkan, kedua orang ini mewakili urusan militer dan politik. Mereka juga memperingatkan saya untuk menjauhi urusan Anda. Ya, Julian mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku selanjutnya. King Kotake bingung dan bertanya, saya hanya bingung. Mereka tidak mengambil tindakan terhadap Anda sebelum Anda mengundurkan diri. Mengapa mereka mengambil tindakan terhadap Anda segera setelah Anda mengundurkan diri dan masih mengejar Anda? Julian melirik King Kotake dan berkata, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan posisi 5 komandan teratas. Anda tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu. Anda harus memahaminya perlahan-lahan. Ketika Anda memahaminya, Anda bisa dipahami. Julian berkata, membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. King Kotake sedang duduk di kursi di barisan belakang sambil merokok. Dia sedang berpikir, memikirkan kata-kata Julian, memikirkan tentang Franz, kata-kata Kaisar. Dia adalah seorang prajurit, dan dia penuh semangat. Dia tidak pernah tertarik atau memikirkan urusan pemerintahan dan masyarakat. Tapi dia tidak bodoh. Selama Anda berpikir secara mendalam, Anda masih bisa mengetahuinya. Dia memikirkan keistimewaan Tentara Naga Hitam. Tentara Naga Hitam didirikan 30 tahun yang lalu, merupakan pasukan yang independen dari wilayah militer manapun. Ia memiliki kekuatan yang besar, dan semua komandan Naga Hitam di generasi sebelumnya akan mewarisi pedang hukuman. Dia memikirkan kematian pelatih Naga Hitam sebelumnya. Ini 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, pelatih pertama Tentara Naga Hitam tewas dalam pertempuran, dan kekuatan Istana Kekaisaran Xia besar dengan cepat dirombak. Memikirkan hal ini, King Kotake mengerti. Julian benar, dia harus berdiri di sisi yang sama. Dia juga mengerti apa yang dimaksud Julian. Bab 223, kenapa kamu yang menikah denganku? Julian kembali. Pada saat yang sama, ada kota baru sepanjang zaman, jalan kuliner, dan restoran yang baru dibuka. Di kamar pribadi kecil, Taraf memandang Sarah dan bertanya, Sarah, apa yang terjadi tadi malam? Bagaimana Elvin meninggal? Bagaimana Billy dipukuli ke rumah sakit dan masih koma? Saya bertanya tentang hal itu dan menemukan bahwa semua tulangnya adalah rusak, dan terlebih lagi, lumpuh. Dia berhenti sebentar dan berbisik, dia menjadi seorang Kasim. Ah! Sarah sedikit terkejut dan bertanya, benarkah? Di mana Anda mendengar beritanya? Apakah beritanya akurat? Pasti akurat. Orang dari keluarga Sawyer lah yang datang dari berita. Saya tidak tahu. Sarah sedikit bingung. Pada siang hari, Julian memukul Billy dan dia mengetahuinya, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Ingat dalam 1 detik, dia hanya tahu bahwa Julian melaporkannya, King Kotake mengirim pasukan, dan Elvin menolak penangkapan dan ditembak mati. Sarah, jangan sembunyikan itu dariku. Aku pernah mendengar bahwa keluarga Sawyer mengirim orang untuk menculikmu dan Karamatsu, dan bahkan militer pun dikirim. Taraf, saya benar-benar tidak tahu. Saya memang diculik, tetapi Julian melaporkannya dan King Kotake mengirimkan pasukan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Julian, suamimu. Ah, ya, Sarah mengangguk. Taraf tampak tidak percaya, bagaimana dia bisa mendapatkan nomor telepon laporan dari militer untuk seorang pecundang. Dan mengapa Raja Kotake secara pribadi mengambil tindakan atas masalah sepele seperti itu. Sarah menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Dia tidak ingin memikirkan masalah ini lagi, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, dunia luar menyebarkan rumor bahwa naga hitam itu sudah mati. Apakah berita ini benar atau salah? Mendengar ini,
Taraf memucat. Julian, ketua grup Jianglong, adalah naga hitam dan mantan pacarnya. Dia telah memikirkan Julian selama ini. Hosh. Dia menghela nafas pelan. Mungkin ini takdir. Dia dan aku ditakdirkan untuk tidak ada akhir. Taraf, aku minta maaf. Dia dan aku benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Berbeda dengan rumor yang beredar, aku tidak pernah tidur dengannya. Ya. Bahkan Taraf tidak mempercayai apa yang dikatakan Sarah. Dia seorang wanita dan dia mempercayai instingnya. Beberapa waktu lalu, dia melihat Julian di gerbang grup Jianglong. Dia melihat cara Julian memandang Sarah, yang jelas penuh cinta. Lupakan saja, semua orang sudah mati, jangan sebutkan hal-hal menyedihkan ini. Jangan biarkan laki-laki mempengaruhi persaudaraan kita. Yang mati beristirahat dengan damai, dan yang hidup harus bekerja keras untuk hidup. Ngomong-ngomong, malam ini, ada teman sekelas sekolah ayo pergi ke pesta bersama. Sudah bertahun-tahun dan aku belum mengadakan pertemuan yang menyenangkan dengan teman-teman lamaku. Tidak, Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu banyak hal yang terjadi selama periode ini, dan keluarga Hansel kini menghadapi krisis kebangkrutan. Saya menggunakan koneksi saya untuk mengundang Kai-kun bernyanyi, dan saya juga mengatur teman sekelas Julian untuk mendirikan monumen untuknya di pinggiran kota setelah pesta, yang dapat dianggap sebagai perpisahan terakhirnya. Mendengar ini, Sarah tergerak. Kai-kun adalah idolanya, dan dia sangat menyukai lagu-lagu Kai-kun. Bagaimana aku bisa meninggalkan naga hitam Julian tanpa dia? Selama periode ini, naga hitam Julian memberinya banyak bantuan. Setelah memikirkannya, dia sedikit mengangguk, iya. Taraf berkata, tempat pertemuannya adalah Longquanzuang. Setelah pesta malam ini, kita akan beristirahat satu malam di Longquanzuang. Besok kita akan mendirikan monumen untuk Julian. Saat dia mengatakan ini, dia terlihat sedikit malu. Dia mengoreksi, itu naga hitam Julian, bukan suamimu yang tidak berguna, Julian. Sarah tersenyum, tapi dia tidak menganggapnya serius dan bertanya, ngomong-ngomong, bisakah kamu membawa anggota keluargamu? Ini. Taraf sedikit mengernyit. Secara teori, anggota keluarga bisa dibawa ke reuni kelas ini. Dia tidak ingin Sarah mengambil Julian. Karena dia membantu Sarah menemukan pacar yang baik di antara teman-teman sekelasnya. Meskipun dia tidak sebaik Billy, dia berkali-kali lebih baik daripada Julian, seorang pecundang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika kamu ingin mengambilnya, silakan saja. Terima kasih. Sarah tersenyum. Setelah dia membuat janji dengan Taraf, dia pulang. Ketika saya sampai di rumah, Julian sudah kembali. Suamiku, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Yah, katakan. Sarah berkata, Taraf mengadakan reuni sekolah menengah, dan saya berencana untuk pergi. Kalau begitu pergilah. Di samping itu, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, dengan ragu-ragu. Sarah berkata, kami akan menginap di Longquanzuang selama 1 malam, dan besok. Besok kami akan mendirikan batu nisan untuk naga hitam di pinggiran kota, sama seperti dia mengirimnya dalam perjalanan terakhirnya. Engah. Julian sedang minum air. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Mendirikan monumen naga hitam, siapa yang mencetuskan ide ini? Ya, itu Taraf. Sarah sedikit malu. Dia takut Julian akan marah, jadi dia buru-buru berkata, karena, naga hitam adalah pacar Taraf 10 tahun yang lalu. Julian menyentuh dagunya. Mendirikan monumen untuknya. Apakah dia belum mati? Dia tidak membahasnya lebih jauh. Baiklah, silakan. Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak apa-apa, Julian mengangguk. Sarah terlalu cantik, tidak aman untuk pergi keluar sendirian. Mereka berdua ada di rumah, makan siang, dan keluar setelah istirahat sebentar. Saat Julian mengemudi, ia mengendarai Volkswagen Karamatsu yang harganya lebih dari $200.000, karena Maserati dan mobil sport Ferrari edisi terbatas di rumahnya telah disita oleh pengadilan dan akan dilelang. Setelah masuk ke dalam mobil, Sarah menelepon Taraf dan memberitahunya bahwa dia sudah berangkat. Taraf adalah penggagas pertemuan ini. Setelah dia meninggalkan Sarah pada siang hari, dia bergegas menuju Longquanzuang terlebih dahulu. Dalam perjalanan menuju Longquanzuang, Sarah berkata, kali ini, selain siswa di kelas kami, ada juga siswa dari kelas Julian. 10 tahun yang lalu, saya berada di kelas 2, tetapi Julian berada di kelas 1. Sarah berbicara tanpa henti tentang apa yang terjadi 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu, Taraf adalah primadona sekolah, dan Julian adalah primadona sekolah. Mengapa kamu tertawa? Saya tidak mengatakan bahwa kamu adalah Julian dari grup Jianglong, dan Julian dari Naga Hitam Jiang. Tidak, aku tidak tertawa, teruslah bicara. Julian menahan diri. Sarah melanjutkan, Taraf, gadis kecil ini, dekat dengan Julian, dan dia tidak memberitahuku. Jika dia tidak kembali kali ini, aku tidak akan mengetahuinya, dan aku kuharap pacar Taraf adalah naga hitam. Dialah yang telah membantuku secara diam-diam. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Julian.
Kamu selalu tahu kalau naga hitam diam-diam membantuku, kan? Julian menyentuh hidungnya dan tidak menyangkalnya. Beberapa waktu lalu, setelah aku ditangkap oleh John dan naga hitam menyelamatkanku, dialah yang memberitahumu, kan? Sarah mengomel dengan keluhan di wajahnya, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Julian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu pernah menjadi Jenderal Southern Wilderness dan bekerja dengan Black Dragon. Bisakah kamu menceritakan kisahnya? Julian tampak tidak berdaya. Ceritakan kisah Anda sendiri, apa yang Anda katakan? Apa yang ingin kamu ketahui? Sarah berpikir sejenak dan berkata, dikatakan bahwa kekuatannya tidak ada bandingannya dan keterampilan medisnya tidak ada bandingannya di dunia. Anda bisa mengatakannya dalam dua aspek ini. Julian tidak mengatakan apapun. Sarah penasaran, mengapa dia harus mengatakan sesuatu. Orang luar hanya tahu bahwa naga hitam memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tapi mereka tidak tahu seberapa besar penderitaannya karenanya. Tahukah Anda bahwa saat tentara lain sedang beristirahat, dia berlari melintasi alam di pegunungan membawa 100 kg berat. Pelatihan harian tentara naga hitam lainnya adalah 5 jam, tetapi pelatihan naga hitam adalah 15 jam. Dia membawa kebencian dan dia ingin membalas dendam. Dia malu pada seorang gadis yang menariknya keluar dari api, tapi dia mengabaikan keselamatan gadis itu, meninggalkannya, dan melompat ke sungai. Dia telah menyalahkan dirinya sendiri selama 10 tahun dan ingin menebus kesalahannya. Sarah tahu bahwa gadis yang dibicarakan Julian adalah dia. Dia tidak menyangka naga hitam itu punya banyak cerita. Julian melanjutkan, naga hitam bertarung di medan perang karena ingin kembali dengan kejayaan, membalas dendam, membalas kebaikan, dan menebus hutangnya kepada gadis itu saat itu. Saat dia mengatakan ini, Julian tidak bisa menahan rasa sakit di hidungnya. Mengingat kembali pengalamannya selama bertahun-tahun, dia juga memiliki keinginan untuk menangis. Sarah bingung. Kamu adalah bawahan naga hitam. Dia menceritakan segalanya padamu. Kenapa kamu yang menikah denganku, bukan dia? Setelah mengatakan itu, dia menyesalinya dan buru-buru menjelaskan, suamiku, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya mengatakannya dengan santai, kamu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Julian tersenyum dan berkata, itu semua kebetulan aku menikahimu. Kebetulan aku diturunkan pangkatnya. Ketika aku kembali ke Jiangzhou, aku mengetahui bahwa keluarga Hansel telah mempekerjakan seorang menantu laki-laki. Ketika aku mengetahuinya adalah kamu, aku ingat apa yang dikatakan pelatih kepadaku, siapa yang menyelamatkannya. Nak, pelatih itu baik padaku, dan dia telah berusaha menebusnya, dan aku tidak tega jika kamu diintimidasi. Jadi, kamu menikah dengan keluarga Hansel dan bekerja keras di keluarga Hansel. Sebenarnya, itu semua untuk membalas kebaikan naga hitam. Sarah tahu kenapa naga hitam Julian tahu dia akan menikah dan tidak memaksanya. Ternyata suaminya Julian adalah bawahan naga hitam Julian dan dia tidak ingin mencuri cintanya. Julian tersenyum dan tidak banyak bicara. Apapun yang dipikirkan Sarah. Setelah masalah saat ini terselesaikan dan Daxia selesai sepenuhnya, dia akan mengumumkan semuanya. Kemudian dia akan benar-benar pensiun dan melangsungkan pernikahan dengan Sarah yang akan menarik perhatian dunia. Bab 224, Perbandingan kelas 1 dan kelas 2. Longkuan Zuang adalah villa pegunungan rekreasi terkenal di tengah sungai. Terletak di Gunung Longkuan di tengah sungai, terdapat sumber air panas alami di sini yang menjadi tempat suci bagi banyak orang kaya untuk bersantai. Taraf mengatur pesta ini, menghabiskan jutaan dolar untuk memesan longkuan, dan juga menghabiskan banyak uang untuk mengundang Keikun, bintang terpanas saat ini, untuk bernyanyi. Setelah mengetahui bahwa pesta ini termasuk makanan, akomodasi, dan mendengarkan nyanyian bintang-bintang besar secara gratis, semua siswa dari kelas 1 dan kelas 2 sekolah menengah Jiangzhou 10 tahun yang lalu datang satu demi satu. Mereka yang tidak punya uang datang ke sini untuk makan dan minum gratis. Orang kaya pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer di depan teman-teman sekelasnya betapa kaya dan suksesnya mereka sekarang. Setelah siswa di kelas 1 mengetahui bahwa Julian di kelas mereka adalah naga hitam, mereka mendirikan sebuah monumen untuk Julian setelah pesta dan mengadakan upacara peringatan, dan mereka semua datang untuk berpartisipasi. Julian dan Sarah berangkat relatif terlambat. Saat kami sampai di Longkuan Zuang, waktu sudah lewat jam 4 sore. Banyak orang berkumpul di luar Longkuan Zuang. Inilah siswa yang datang lebih awal. Orang-orang ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu angkatan untuk kelas 1, dan satu angkatan lagi untuk kelas kedua. Meskipun kedua kelas tersebut pernah bersinggungan, setelah 10 tahun, mereka hampir tidak lagi mengenal satu sama lain dan hanya mengenal orang-orang dari kelas masing-masing. Apalagi kelas masing-masing mengadakan pertemuan setiap tahun, dan semua orang saling mengenal. Apakah ada yang datang lagi? Siapa ini? Wah, mobil sport Lamborghini saya harganya lebih dari 5 juta. Seharusnya ini mobil termewah yang ada saat ini, bukan? Siapa ini? Dari kelas 1 atau kelas 2 kita? Dua kelompok orang berdiri di luar villa, memandangi mobil-mobil yang mendekat dari kejauhan, dan mereka semua mulai berbicara dengan suara pelan.
Sebuah mobil sport Lamborghini melaju dan diparkir di tempat parkir di depan pintu. Seorang pria tampan berusia pertengahan 20-an, mengenakan setelan mewah, turun dari mobil. Bukankah ini Fred Davis dari kelas 2 kita? Itu memang Fred dari kelas kita. Saya mendengar bahwa dia menjadi makmur dan memulai perusahaannya sendiri, menghasilkan ratusan juta setahun. Orang-orang dari kelas 2 keluar dengan penuh semangat, berjalan satu demi satu, dan menyapa Fred dengan senyuman. Orang-orang di kelas 1 terlihat kecewa. Banyak sekali orang yang datang, dan yang kaya semuanya berasal dari kelas 2. Mobil terbaik di kelasnya hanya berharga sekitar $200.000. Satu roda mobil orang lain bernilai lebih dari satu mobil mereka. Semua orang di kelas 2 memandang ke-20 orang dari kelas 1 dengan jijik. Semua orang di kelas 1 sangat buruk dalam hal itu. Seseorang berteriak dengan marah. Segera, seseorang mulai berbicara, ya, mereka semua adalah orang-orang miskin. Saya bertanya-tanya mengapa pemimpin kelas White memanggil orang-orang dari kelas 1 untuk datang. Orang-orang di kelas 1 ingin membantah, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Pada saat ini, seorang pria yang tampak berusia 30-an dan mengenakan pakaian biasa berdiri dan menjawab, kami di sini untuk menghadiri upacara peringatan naga hitam, bukan pesta. Siapa lagi yang bilang orang-orang di kelas kami main-main? Oh tidak, ada naga hitam di kelas kita. Ya. Apakah kamu tahu siapa naga hitam itu? Dia adalah salah satu dari 5 komandan besar Daxia dan dewa perang yang melindungi negara di Daxia. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan naga hitam di kelas kita? Orang-orang di kelas 1 langsung merasa berani dan melangkah maju satu demi satu. Orang-orang di kelas 2 pun tidak mau kalah. Mengapa kamu memamerkan orang mati? Saya akui naga hitam itu sangat kuat, tapi apakah harus Julian? Ini hanya rumor dan belum dikonfirmasi secara resmi. Kelas 1, jangan berpura-pura menjadi pahlawan di hatiku. Naga hitam adalah dewa perang Daxia dan pahlawan di hatiku. Aku tidak akan membiarkanmu menodainya, kata seorang gadis cantik dan imut dengan marah. Tepat saat kedua kelas sedang berdebat sengit, sedan Volkswagen yang rusak muncul. Volkswagen tidak menarik banyak perhatian. Namun, setelah melihat orang-orang itu turun dari mobil, mata sekelompok orang itu terbelalak. Apakah ini Sarah yang kita ada di kelas saat itu? Wow, Sarah, ini adalah kecantikan yang menurut media jarang dilihat dalam 5.000 tahun. Dia adalah wanita tercantik di sungai. Dia sungguh cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa. Teman sekelas dari kelas 1 berkumpul, tersenyum dan menyapa Sarah. Sarah juga menyapa orang-orang ini. Meskipun dia tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun, dia masih dapat mengidentifikasi banyak orang melalui beberapa hal. Julian, sebaliknya, diabaikan. Julian tidak berkumpul dengan ginseng dari kelas 2. Dia melihat sekitar 20 orang dari kelas 1 tidak jauh dari sana. Wajah orang-orang ini telah berubah, tetapi dia masih bisa mengenali beberapa dari mereka. Dia mencari di antara kerumunan, mencari saudaranya saat itu. Saat itu, ia memiliki prestasi akademik yang sangat baik, akhlak dan prestasi akademik yang sangat baik, serta memiliki banyak saudara yang baik. Yang terbaik bernama Thomas Clark. Dia melihat Thomas dengan pakaian biasa, tampak seperti pekerja migran di tengah keramaian. Aku berjalan mendekat dan ingin menyapa, tapi berbalik setengah jalan. Karena sekarang dia bukanlah Julian seperti 10 tahun yang lalu, melainkan Julian, menantu keluarga Hansel. Halo Sarah, apakah kamu masih mengingatku? Saya Fred, pria gemuk yang mengejarmu saat itu. Ketika Fred melihat Sarah, matanya berbinar. Dia berjalan mendekat dan dengan bangga memperkenalkan dirinya, saya memang sangat miskin dan gemuk saat itu, tetapi setelah 10 tahun kerja keras, saya sekarang membuka perusahaan sendiri dan mendapatkan penghasilan beberapa dolar setahun dan sekarang berat badan saya turun, dan yang lebih penting, saya masih lajang. Sarah mengangguk ringan dan menjawab dengan santai. Sarah. Sebuah suara datang. Sarah menoleh setelah mendengar suara itu dan melihat seorang wanita berjalan dengan seorang pria tampan di lengannya. Dia segera berjalan mendekat dan memanggil, Wanda. Wanita itu adalah Wanda. Pria yang dipegangnya bernama Andika, dan dia berasal dari keluarga White di Jiangbei. Sarah bertemu dengan mereka berdua saat berada di Jiangbei beberapa waktu lalu. Sarah tersenyum dan menyapa, tetapi Wanda memasang ekspresi acuh tak acuh dan menamparnya. Plak. Suara tamparan yang tajam terdengar. Tanda tamparan merah muncul di wajah Sarah. Tamparan ini mengejutkan Sarah. Wanda, kamu. Sarah, jalang. Wanda menamparkan wajahnya lagi dan mengutuk, karena kamu, 2 orang di keluarga White terluka parah, dan salah satu dari mereka cacat. Wajah Andika juga muram. Wanita jalang inilah yang membuat Adi dan Vigo cacat. Awalnya dia mengira suami Sarah, Julian adalah naga hitam. Namun kini tersiar kabar bahwa naga hitam memiliki orang lain, bukan suami Sarah, melainkan seseorang yang diselamatkan Sarah saat itu, namun ia juga bernama Julian. Sekarang naga hitam sudah mati, Sarah tidak memiliki pendukung.
Keduanya sama sekali tidak menatap Sarah. Adegan ini ditonton oleh banyak teman sekelasnya. Mereka semua terlihat bingung, apa yang terjadi. Julian berjalan mendekat dan kebetulan melihat Sarah dipukuli dan ditampar 2 kali berturut-turut. Wanda menamparnya untuk ketiga kalinya. Julian melangkah maju, menahan tamparannya, memegang erat pergelangan tangan Jing Jinen, mengangkat tangannya dan menamparnya kembali. Plak! Tamparan ini menimbulkan suara yang sangat keras. Tubuh Wanda berputar-putar, lalu seteguk darah muncrat. Masih ada beberapa gigi di dalam darah. Julian tidak memberikan wajahnya hanya karena dia seorang wanita, dia hanya menendangnya. Tubuh Wanda langsung ditendang ke tanah. Kamu berani memukul istriku, menurutmu aku tidak ada. Julian tampak acuh tak acuh. Wanda tertegun. Dia ditendang ke tanah. Stoking hitamnya sudah usang, kulitnya tergores, dan dia merasakan sakit yang membakar. Mulutnya semakin sakit. Rasa sakit itu membuatnya menangis keras. Suamiku, bunuh dia. Andika sangat marah dan meraung, pengawal, bunuh dia untukku. Dia berasal dari keluarga White, dan dia selalu bepergian dengan pengawal. Segera, 4 pria besar bergegas mendekat. Ketika siswa di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua mundur ketakutan. Bab 225, Wanda yang kejam. Keempat pengawal itu semuanya memiliki berat 2 hingga 300 pon, dan lengan mereka lebih tebal dari pinggang orang kebanyakan. Begitu beberapa orang berdiri, otot mereka gemetar, dan banyak orang ketakutan. Siswa kelas 1 menyaksikan kemeriahan tersebut, sedangkan siswa kelas 2 merunduk dan menghindar. Sayang, jangan lakukan itu. Sarah menarik Julian, khawatir dia akan kehilangan kendali dan memukul seseorang lagi, menyinggung keluarga White lagi, yang akan menimbulkan masalah. Julian tersenyum pada Sarah, saya mendengarkanmu. Melihat tatapan penuh kasih di antara mereka berdua, Fred tampak sedih. Dia pernah mengejar Sarah. Namun di sekolah menengah, dia tidak belajar dengan baik dan keluarganya tidak kaya, jadi Sarah tidak menyukainya sama sekali. Sekarang saya mempunyai peluang, saya telah memulai sebuah perusahaan, saya telah menghasilkan uang, dan saya adalah bos besar yang bernilai lebih dari 2 miliar. Menurutnya, hanya orang sukses seperti dia yang layak mendapatkan Sarah. Sekarang Sarah dalam masalah, dia harus tampil baik dan berjuang untuk reuni kelas ini untuk memenangkan Sarah. Dia berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya, Tuan White, Sarah adalah wanita yang kusuka, beri aku wajah Fred. Siapa kamu? Andika melambaikan tangannya dan menamparnya. Siapapun yang memukul wanitanya harus membayar mahal. Fred merasa sedikit malu setelah dipukuli. Butuh beberapa detik baginya untuk bereaksi, Tuan White, saya adalah pendiri perusahaan Sang Liang-Liang. Pergi. Andika mengangkat kakinya dan menendangnya. Adegan ini dilihat oleh banyak orang. Apalagi siswa kelas 1 menahan dan ingin tertawa, tapi tidak mau. Fred sedang pamer, tapi Andika tidak memberinya wajah apapun. Wanda sudah bangun dari tanah, stokingnya robek, kulit kakinya tergores, wajahnya merah dan bengkak, dan masih ada darah di sudut mulutnya, seperti tikus. Sarah, biar ku beritahu, kamu sudah selesai, suamimu yang tidak berguna sudah selesai. Sarah meminta maaf pada waktunya, Wanda, aku benar-benar minta maaf. Ini adalah kesalahpahaman. Ini benar-benar kesalahpahaman. Demi persahabatan masa lalu, jangan dilanjutkan. Kasih sayang. Wanda berkata dengan dingin, kasih sayang seperti apa yang aku miliki padamu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Andika dengan air mata berlinang, saudara Andika, kamu harus melampiaskan amarahmu kepadaku. Andika segera memerintahkan, patah kakinya. Ya, Tuan White. Keempat pengawal itu melirik ke arah Julian, lemak di wajah mereka bergetar, mereka mengepalkan tangan dan persendian mereka retak. Semua orang mengira Julian sudah tamat. Apa? Teriakan dingin terdengar. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling, dan melihat Taraf, yang mengenakan gaun merah dan seksi serta cantik, berjalan ke arahnya. Taraf. Wanda langsung mengeluh, Sarah, suami yang tidak berguna ini, memukulku. Lihat, siapa yang kamu undang. Mata Taraf tertuju pada Julian, dengan sedikit rasa jijik di ekspresinya, dan dia berkata dengan dingin, Julian, segera minta maaf kepada Wanda. Saya minta maaf. Sarah segera meminta maaf atas Julian. Aku ingin dia berlutut dan mematahkan kakinya, jika tidak maka ini tidak akan berakhir. Wanda mengangkat kepalanya dengan ekspresi kebencian di wajahnya, lalu menoleh ke arah Taraf. Taraf, bukan itu yang terjadi, bahwa aku tidak memberimu wajah, lihatlah, kakiku patah, wajahku bengkak, dan beberapa gigi tanggal. Dia berbicara dengan darah tumpah dari mulutnya. Dia memegang tisu dan terus menyeka darah dari mulutnya. Taraf mengerutkan kening, dia tidak menyangka Julian akan begitu kejam, bahkan memukul seorang wanita. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung? Pukul aku. Andika berbicara lagi. Beberapa penjaga keamanan mengepalkan tangan dan melemparkannya ke arah Julian. Jangan. Sarah berdiri tepat waktu dan berdiri di depan Julian.
Ketika dia berdiri di depan Julian, tinjunya yang gemuk telah mengenai dia. Dia mengerutkan kening ketakutan, memutar matanya menjadi simpul, dan menutup matanya erat-erat, tetapi beberapa detik berlalu, tetapi tinju itu tidak jatuh ke tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak membuka matanya. Tinju yang masuk telah diblokir oleh Julian. Julian memblokir tinju salah satu pengawal Andika dan berkata dengan tenang, aku akan memberikan wajah Sarah dan tidak akan mempermalukanmu. Segera keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Oke, aku ingin melihatnya. Kenapa kamu begitu kasar dan memukuliku sampai mati? Kata Wanda, dia sangat marah hingga dia hampir melompat. Dia sudah lama membenci Sarah. Wanita jalan ini telah membawa begitu banyak masalah pada keluarga White. Kini suaminya berani memukulinya. Benar-benar mencari kematian. Pengawal itu menarik tinjunya dan meninju dada Julian lagi. Pukulan ini sangat kuat dan penuh momentum, dan terdengar suara samar angin yang bertiup. Bahkan seekor sapi pun mungkin akan terjatuh ke tanah. Julian tidak mengelak dan mengambilnya dengan keras. Tinju bertabrakan. Klik. Suara patah tulang terdengar. Ah! Pengawal Andika menjerit kesakitan, dengan cepat menarik tangannya, menjabat tangannya, dan melompat-lompat di tempat. Adegan ini membuat banyak orang menjadi bodoh. Julian segera mengambil tindakan, dan hanya dengan beberapa gerakan, dia menurunkan ketiga pengawal yang tersisa. Beberapa pengawal tergeletak di tanah, berteriak kesakitan. Julian memandang Sarah dengan ekspresi bangga di wajahnya, sayang, aku tidak mempermalukanmu, kan? Suamimu terlahir sebagai seorang tentara. Bagaimana orang-orang biasa yang bahkan belum pernah mengenal seni bela diri ini bisa menjadi lawanku? Julian mengira dia akan diberi hadiah oleh Sarah. Sarah memiliki wajah yang datar. Dia mengingatkan Julian dan menyuruhnya untuk tidak mengambil tindakan. Apakah kamu yang terbaik? Bukankah aku sudah mengingatkanmu untuk tidak mengambil tindakan? Berapa banyak masalah yang akan kamu timbulkan pada keluarga Hansel? Ah! Julian tertegun sejenak. Musuh. Keluarga White. Dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga White. Ketika Andika melihat beberapa pengawalnya dijatuhkan ke tanah, dia menjadi marah dan menunjuk ke arah Julian, sampah, kamu sudah selesai. Sarah, keluarga Hanselmu sudah selesai. Taraf melangkah maju untuk memuluskan segalanya, beri aku sedikit wajah, lupakan saja. Andika berteriak, Taraf, kamu mengandalkan usia tuamu dan bertingkah seperti orang tua. Keluargamu telah lama dikeluarkan dari keluarga White. Wajah apa yang kamu miliki? Wanda juga berbicara, Taraf, bukannya aku tidak memberimu wajah, hanya saja Sarah dan Julian sangat menjijikkan, sebaiknya biarkan masalah ini sendiri, jika tidak, persaudaraan kita akan berakhir di sini. Taraf mengerutkan kening. Dia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Dia memarahi, Julian, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan White dan Wanda? Berlutut dan minta maaf. Apakah mereka pantas mendapatkannya? Julian berkata dengan dingin, jika saya tidak membunuh mereka, saya pasti sudah memberikan wajah Sarah. Di kejauhan, sekelompok orang mengacungkan jempol. Anak ini luar biasa. Bahkan keluarga White tidak menganggapnya serius. Bukankah kamu mengatakan bahwa suami Sarah itu sia-sia? Dia sangat kuat. Ya, 4 pengawal ganas itu dirobohkan dengan mudah. Apakah ini sampah? Semua orang di kelas 1 banyak bicara. Julian, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata pun. Sarah benar-benar tidak ingin mempermasalahkan masalah ini. Menarik Julian ke belakangnya, dia berjalan ke depan, membungkuk dalam-dalam, dan meminta maaf, Tuan White, Wanda, saya minta maaf, ini salah saya, ini salah Julian, saya minta maaf kepada Anda atas namanya, Anda jika kamu marah, pukul aku. Oke, Sarah, ini yang kamu katakan. Jangan salahkan aku karena tidak memikirkan tentang persaudaraan saat itu. Wajah Wanda merosot, dia mengeluarkan belati tajam dari tasnya, dan berkata dengan dingin, potong wajahmu 2 kali, dan masalah ini akan dihapuskan. Sarah ketakutan dan mundur beberapa langkah. Taraf tidak tahan lagi, Wanda, jangan melangkah terlalu jauh. Julian melangkah maju dan berkata tanpa daya, jika Anda memiliki pertanyaan, datanglah kepada saya. Saya akan mengambil kedua pedang Anda atas nama Sarah. Julian memikirkannya dan memutuskan untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Dia tidak takut pada apapun. Hanya saja keluarga Hansel tidak tahan dengan masalah ini sekarang. Dia melangkah maju, melihat belati di tangan Wanda, dan tersenyum tipis, 2 pisau, kan? Kamu bisa menusuknya ke seluruh tubuhmu sesukamu. Kuharap setelah 2 pisau, kamu tidak akan mendapat masalah lagi. Julian, kamu mengatakan ini. Jika kamu mati, jangan salahkan aku. Wanda memegang belati, mengangkat tangannya dan menikam dada Julian. Namun, dia merasa seolah-olah dia telah menusuk batu yang keras dan menghadapi perlawanan yang besar. Tidak hanya dia tidak menembus kulit Julian, dia bahkan terlempar mundur beberapa langkah. Ini. Wanda tertegun sejenak. Orang-orang di kelas 1 dan kelas 2 yang menyaksikan kegembiraan itu juga tercengang. Apakah kamu manusia?
Mengapa saya tidak bisa menusuk belatinya meskipun saya sedang berlatih? Julian melihat sekilas pakaiannya yang tertusuk dan tersenyum tipis, masih ada satu pisau lagi, ayo. Ia mahir dalam keterampilan medis dan memahami struktur tubuh manusia. Ia telah berlatih selama 10 tahun, selama latihan ia juga memberikan obat pada dirinya sendiri untuk membuat sel-selnya lebih padat dan epidermis kulitnya menjadi lebih keras. Dengan sedikit kekuatan Wanda, bagaimana dia bisa terluka? Jika itu adalah pria parubaya yang kuat, memegang belati tajam dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa menembus tubuhnya. Bersambung,